Sahabat-sahabat Batam Oase Center yang terkasih, salam jumpa kembali. Perkenankanlah kami kembali masuk dalam ruang rohani Anda untuk membagikan beberapa informasi seputar kesucian Santa Agatha yang dikenang gereja setiap tanggal 5 Februari. Kita langsung saja ke informasi yang pertama. Santa Agatha dikenal juga sebagai Agatha dari Sisilia. Dia lahir sekitar tahun 231 di Catania atau Palermo, Sisilia, Italia, bagian dari provinsi Romawi saat itu. Berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Ia tumbuh menjadi seorang remaja putri bangsawan yang cantik. Selain cantik, kaya raya pula. Laki-laki mana yang tak ingin memilikinya? Namun pada usia sekitar 15 tahun ia sudah memutuskan untuk hidup murni, tidak menikah demi Kristus. Di sekitar usia muda itulah ia menyerahkan hidupnya untuk pelayanan dan menjadi diakon perempuan yang mengajarkan katekumen kepada anak-anak calon baptis dan mengajarkan komuni pertama bagi anak-anak. Hal ini nampak dalam lukisan dari awal abad ke-6 yang mengenakan tunik putih dan kerudung merah, pakaian khas diakon pada masa itu. Informasi yang kedua, perlu kita ketahui bahwa pada masa hidup Agatha saat itu sedang maraknya penganiayaan terhadap pengikut Kristus atau umat Kristiani, yakni pada masa pemerintahan Kaisar Decius. Gubernur dari provinsi Sisilia saat itu yang bernama Quintianus mengeluarkan sebuah maklumat bahwa semua orang Kristiani atau pengikut Kristus harus ditangkap dan diadili di kota Palermo, ibu kota provinsi saat itu. Keberadaan gadis cantik Agatha ini pun didengar oleh sang gubernur dan sang gubernur mencoba untuk merayunya dan menginginkannya menjadi istrinya. Ada 3 bentuk keinginan saat itu, yaitu memisahkan Agatha dari imannya, memiliki Agatha yang cantik sebagai istrinya, dan mendambakan kekayaan orang tua Agatha saat itu. Nah, Agatha yang sudah berjanji hidup murni demi Kristus pun menolak keinginan Quintianus, sang gubernur kafir itu. Informasi yang ketiga. Menurut tradisi Malta, Agatha bersama beberapa temannya diceritakan sempat melarikan diri dari Sisilia dan berlindung di Malta, sebuah daerah kepulauan di Malta. Di sana ia hanya sebentar, ia menghabiskan hari-harinya di ruang bawah tanah yang dipahat batu, atau sumber lain mengatakan bahwa goa alam yang sempit. Di sana ia berdoa dan mengajar iman kepada anak-anak. Setelah beberapa waktu, ia pun kembali ke Sisilia. Mulai dari situlah kisah penangkapan terjadi sampai pada kemartirannya. Informasi yang keempat, Agatha menghadapi ancaman dan siksaan yang mengerikan. Mula-mula Quintianus, si gubernur itu, memerintah untuk memenjarakan Agatha di sebuah rumah bordil atau pelacuran sambil berharap Agatha berubah pikiran dan menerima keinginannya. Namun di sana Agatha terus mewartakan iman kepada semua laki-laki yang datang kepadanya, sehingga tak ada satu laki-laki pun yang berhasil memiliki tubuhnya. Keteguhan imannya ini membuat sang gubernur berang dan meningkatkan bentuk hukuman kepada Agatha. Dari tempat pelacuran, Agatha dibawa ke tempat siksaan badan. Dia lalu memerintahkan para algojo untuk memotong payudara Agatha. Setelah payudara Agatha dipotong, Agatha kembali dimasukkan ke dalam penjara dengan perintah untuk tidak mendapatkan pertolongan medis apapun atas luka-lukanya itu. Namun sebuah keajaiban terjadi. Pada malam hari di tengah penderitaannya, malaikat dan Santo Petrus menampakkan diri kepada Agatha, menghibur dan secara ajaib menyembuhkan luka bekas potongan payudara. Gubernur Quintianus tidak hilang akal dalam menyiksa Agatha. Ia pun mengabaikan keajaiban yang dialami oleh Agatha malam itu. Dia kemudian menyuruh Agatha berbaring di rak besi untuk disobek dengan kait-kait besi, dicambuk, ditelanjangi, dan dibakar hidup-hidup. Namun saat Agatha sedang dibakar hidup-hidup, gempa bumi terjadi dan mengacaukan semua agenda siksaan hari itu. Gubernur Quintianus ketakutan dan lari meninggalkan kota. Beberapa jam kemudian, setelah siksaan itu, pada tanggal 5 Februari 251, Agatha pun meninggal dunia. Informasi yang kelima, beberapa kalimat Agatha yang selalu dikenang hingga saat ini adalah, kita perhatikan, saat payudaranya hendak dipotong, ia berkata, "Pria yang kejam, apakah kamu lupa ibumu dan payudara yang memberi makan kamu, bahwa kamu berani memutilasi saya dengan cara ini?"
Dan saat dia menerima siksaan yang keji, dia memohon rahmat keberanian dari Allah dengan berdoa. Yesus Kristus, Tuhan atas segala sesuatu. Engkau melihat hati saya, Engkau tahu keinginan saya. Semua yang ada pada saya adalah milik-Mu. Saya adalah domba-Mu. Buatlah saya layak untuk mengalahkan iblis. Dan sebelum kematiannya dia berdoa, Tuhan penciptaku, Engkau telah melindungiku dari buayan. Engkau telah mengambilku dari cinta dunia dan memberiku kesabaran untuk menderita. Terimalah sekarang jiwaku. Informasi yang keenam, Santa Agatha biasanya ditampilkan dalam seni lukisan dengan gunting, penjepit, atau dengan payudara di atas piring atau di atas sebuah dulang yang mewakili bentuk-bentuk penyiksaan yang dia alami oleh karena dia mempertahankan iman dan kemurniannya akan Yesus. Santa Agatha adalah santa pelindung kota Sisilia. Mengapa? Karena darahnya tertumpah di Sisilia. Dia juga merupakan pelindung tukang lonceng gereja karena bentuk lonceng menyerupai payudaranya yang terpotong. Dia juga menjadi pelindung pasien kanker payudara karena mengalami penyembuhan ajaib pada luka bekas potongan payudaranya. Dia juga menjadi pelindung korban pemerkosaan dan perawat luka-luka basah karena kuat, berani, dan bertahan dalam penderitaan. Karena mempertahankan kesuciannya tetapi tetap berani dalam menghadapi setiap bentuk penderitaan. Dia juga dianggap sebagai pendoa yang kuat ketika orang menderita kebakaran atau yang berhubungan dengan api dan gempa bumi. Kita tahu kisah penyiksaannya sudah jelas menggambarkan bahwa ia bertahan dalam semua situasi tersebut. Dia juga diangkat sebagai pelindung Malta, di mana pada tahun 1551, di mana doa dan perantaraannya telah menyelamatkan Malta dari invasi tentara Turki. Ia juga menjadi santo pelindung Republik San Marino setelah Paus Clemens ke-12 memulihkan kemerdekaan negara itu pada hari di mana ia dikenang, yakni 5 Februari 1740. Santa Agatha juga diangkat sebagai pelindung kawasan bersejarah Palermo karena setahun setelah kematiannya, berhentinya letusan Gunung Etna dikaitkan dengan doa dan perantaraan Santa Agatha. Alhasil, rupanya orang-orang terus meminta doanya untuk perlindungan dari gunung berapi. Di negara Swiss, Santa Agatha dianggap sebagai santo pelindung dinas pemadam kebakaran. Sedangkan di Britania Raya, Santa Agatha adalah santa pelindung mereka yang bertugas untuk membunyikan bel dalam pelayanan gereja Katolik atau membunyikan lonceng dalam gereja Katolik. Informasi yang ketujuh, berikut kita bahas mengenai nama Agatha. Kata Agatha sendiri berasal dari kata bahasa Yunani, ya, yang berarti baik atau indah. Dan juga bermakna mulia, arif, dan berani. Bentuk pendeknya adalah Egi. Dan berikut kita lihat variasi nama Agatha dalam berbagai bahasa. Berikut ini. Sahabat-sahabat yang terkasih, demikianlah beberapa informasi sehubungan dengan kehidupan dan kesucian Santa Agatha yang telah kami himpun dari berbagai sumber. Sahabat, kami berharap persembahan sederhana ini dapat menambah wawasan iman kita dan meneguhkan iman kita pada Yesus Kristus. Jangan lelah menjadi suci dari hari ke hari, karena Tuhan yang kita sembah adalah suci. Salam penuh kasih dari Batam Oasis Center, Rumah Retret SSCC.